Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Dwi Chandrasari. Mungkin ini pertama kali ya kita ketemu nih, walaupun tidak bertatap muka, tapi semoga saja teman-teman apa namanya bisa menerima pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang etika bisnis. Nah, sebelum sampai ke sana, ada hal yang harus saya tekankan terlebih dahulu nih untuk pembelajaran yang bersifat manajerial atau yang bersifat apa namanya dasar pemikiran seperti itu ya. Nah, di sini yang harus saya tekankan adalah saya selalu menggunakan alat analisis yang sederhana, yaitu mulai dari kata apa, mengapa, dan bagaimana. Seperti itu. Jadi, biar teman-teman nih bisa ngikutin pola bagaimana saya akan memberikan pengajaran ke depannya terkait tentang etika bisnis, kemudian beberapa materi kewirausahaan di depan nanti. Nah, kali ini eh, apa namanya tentang apa, mengapa, dan bagaimana ini saya peroleh ilmu ini dari Bung Hatta. Teman-teman kenal Bung Hatta ya, Insya Allah ya. Jadi Bung Hatta ini memberikan sebuah eee, pembelajaran terkait dengan bagaimana sih kita mendapatkan ilmu dengan mudah. Nah, itu dengan cara kita mempertanyakan setiap apa, mengapa, dan bagaimana. Begitu juga nih ketika kita belajar etika bisnis atau kewirausahaan. Sebenarnya etika bisnis itu apa sih? Gitu. Kenapa sih butuh etika bisnis dan bagaimana etika bisnis itu dilaksanakan? Ya, maka kita akan mulai bahas eee, etika bisnis itu sendiri dalam chapter ini. Seperti biasa, saya akan menjelaskan bahan kajian yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah menciptakan bisnis dengan etika yang baik. Tapi yang jelas pertama kita akan ngomongin tentang pendahuluan ya. Sebenarnya etika bisnis itu apa, kemudian etik secara definisi dan segala macamnya, cakupan dan segala macamnya. Sampai nanti kita akan ngomongin tentang bagaimana menciptakan bisnis dengan etika yang baik, menjalankan usaha untuk jangka panjang, dan rahasia jangka panjang bisnis. Atau kalau misalnya dalam bahasa manajemen kita bilang sustainability. Jadi keberlangsungan bisnis dengan jangka waktu tertentu. Nah, kita ketika pengen bikin bisnis itu pengennya kan long lasting ya. Jadi kayak lama banget gitu. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan termasuk etika bisnis ini sendiri. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin etika bisnis itu sangat luas karena etika bisnis dalam pembelajaran manajemen sendiri itu apa namanya dipelajari di setiap apa ya pembagian. Jadi misal gini nih, kita punya yang namanya konsentrasi nanti keuangan, operasional, pemasaran dan sumber daya manusia. Nah, semua konsentrasi ini memiliki etikanya sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya etika ini sangat luas. Tapi nanti kita akan coba nih merangkum etika bisnis ini bagaimana kita dalam usaha seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada pendahuluan. Nah, ini sekelumit tentang pengetahuan wirausaha gitu. Apakah wirausaha ini sebagai jalan pintas untuk kaya? Kalau dalam apa namanya buku Pak Renal Kasali ya. Ini beliau bilang bahwa wirausaha itu bukan jalan pintas untuk kaya. Karena wirausaha itu butuh perjuangan yang luar biasa. Apapun yang dilakukan, kewirausahaan tidak dapat dibangun dalam tempo sekejap. Jadi awalnya tuh pelan-pelan ya dijual satu, dua, tiga, lama-lama dia akan terus berkembang dan segala macamnya. Nah, inilah yang disebut dengan wirausaha. Jadi walaupun nih kita misal sering bilang nih, wah kalau wirausaha itu jelas nih apa namanya path-nya ke depan atau apa perjalanannya ke depan kita akan terus ini dan segala macamnya. Nah, padahal wirausaha ini butuh yang namanya inovasi. Kemudian selain inovasi untuk terus berkembang, apa namanya kita juga harus memperhatikan bahwa inovasi ini bisa diterima. Kemudian inovasi ini menjadi sebuah perjuangan yang tiada henti. Nah, sebenarnya apa namanya wirausaha itu notes-nya di sana, perjuangan yang tiada henti. Wih. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini sekelumit tentang wirausaha ya, kita bahas dulu tentang kewirausahaan. Siapa tahu nih teman-teman yang ada di farmasi ini pengen nih jadi wirausaha yang handal. Nah, tapi mesti teman-teman bilang,
berpikir gitu ya, kalau misalnya saya sekolah farmasi, apa sih yang bisa saya lakukan ketika nanti selain jadi apoteker? Sebenarnya banyak teman-teman, karena tidak selalu orang yang belajar di farmasi itu akan menjadi eh, apa namanya orang yang belajar hanya tentang obat di apotek atau segala macamnya gitu ya. Mungkin saya juga terbatas nih pengetahuan tentang farmasi. Tapi yang jelas, ilmu manajemen saja itu nggak cukup tanpa keahlian. Nah, teman-teman ini mumpung punya keahlian yang luar biasa terkait dengan obat-obatan, kemudian pasti juga ada yang namanya pembuatan masker dan bla bla segala macamnya, pengujian-pengujian. Nah, hal ini yang bisa teman-teman manfaatkan nih sebagai keahlian teman-teman yang kemudian ditambahkan dengan kemampuan manajerial atau soft skill sebagai wirausaha. Itu adalah poin paling penting ya untuk orang berusaha, memiliki perjuangan. Dan yang satu lagi, skill dan kemampuan. Jadi kita nggak akan nih ngomongin punya usaha, tapi kita nggak punya pengetahuan tentang usahanya. Itu nonsense, kayak gitu ya. Itulah yang dinamakan wirausaha ya teman-teman. Selanjutnya adalah definisi etika itu sendiri. Ini sebagai pendahuluan ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus tahu nih sebenarnya etika ini memiliki definisi sebagai pedoman untuk mendapatkan hidup yang bernilai atau bermartabat. Nah, etika ini memberikan petunjuk tindakan-tindakan apa saja yang benar dan apa saja yang salah. Jadi bisa dibedakan ini boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau menurut The Workbook Encyclopedia 2008, etika ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang benar dan salah dengan menggunakan metode reasoning, bukan benar salah menurut kepercayaan atau tradisi. Jadi etika ini bisa dilakukan atau misalnya bisa mengubah sebuah tradisi atau kepercayaan jika kita punya reasoning dan data yang kuat seperti itu. Jadi itulah yang bisa kita munculkan sebagai bahan dari bagaimana kita menciptakan etika itu sendiri. Nah, kalau misal kita ngomongin nih, tadi kan cuma tentang etika gitu ya. Kita sekarang akan membahas tentang etika bisnis. Dari mana sih munculnya etika bisnis? Nah, kalau dalam bagan ini kita lihat etika bisnis itu muncul dari mana? Yang pertama, bukan dari matamu ya. Oke, ini bukan lagu. Oke, teman-teman, kita balik nih ke etika bisnis. Etika bisnis ini merupakan sebuah filosofi. Waduh. Filosofi yang dimiliki oleh perusahaan. Filosofi macam apa sih? Gitu. Jadi kalau misalnya nih kita mendirikan sebuah perusahaan, eh, saat ini kita sedang membutuhkan yang namanya APD ya teman-teman, yang dalam cukup banyak dan segala macamnya dapat dalam menghadapi COVID-19 ini. Nah, teman-teman tuh sebenarnya punya bisnis nih, walaupun nggak ada hubungannya sama farmasi, tapi teman-teman nih punya keahlian lain yaitu menjahit. Nah, menjahit ini ternyata teman-teman tuh punya banyak banget pegawai gitu ya yang bisa di gerakkan untuk pembuatan APD secara massal. Nah, di sana yang main adalah titik filosofinya, teman-teman. Filosofinya apakah nih? Ketika kita menjadi seorang wirausaha, apakah kita akan tidak berguna untuk kebutuhan dan keadaan masyarakat saat ini? Nah, inilah muncul pertama, bikin usaha itu tidak hanya ingin jadi kaya, tapi untuk menjadi seseorang yang berguna dan bermanfaat bersama. Wah, ini filosofi yang cukup baik ketika kita akan memulai yang namanya bisnis. Dan ini sebagai dasar fondasi dari etika bisnis itu sendiri. Nah, kemudian ketika kita punya filosofi pribadi atau misalnya ini udah dijadikan filosofi bisnis, kita turunkan menjadi prinsip. Prinsip-prinsip di sini biasanya kalau di dalam bisnis itu sama dengan kayak nilai ya teman-teman, nilai-nilai perusahaan. Nah, ini benar-benar sudah muncul nih dari filosofi yang di apa namanya dipendam dalam hati gitu ya, kemudian diturunkan menjadi sebuah prinsip yang kemudian ada statementnya. Jelas nih mau ngomongin apa ketika kita punya usaha ini.
Prinsipnya apa? Selain bikin laba, kita juga bakalan bikin sesuatu yang bermanfaat walaupun dengan margin laba yang tipis, seperti itu. Itu prinsip. Kemudian setelah muncul dari prinsip ini, kita akan munculkan menjadi sebuah peraturan. Karena kalau cuman prinsip saja orang-orang cuman oh ya cukup tahu gitu ya, tapi tidak diturunkan dalam bentuk peraturan, maka apa yang terjadi? Maka orang-orang itu tidak akan meresapi yang namanya prinsip itu. Jadi ini harus ada peraturan dan keteraturan yang terjadi secara menyeluruh gitu ya di dalam bisnis untuk adanya peraturan-peraturan tertentu. Misal nih, kalau teman-teman punya apa namanya usaha kayak tadi, usaha apa namanya jahit. Semua pegawainya disuruh bikin APD. Walaupun marginnya cukup tipis gitu ya teman-teman. Karena mau jual mahal juga nggak bisa, karena nggak nyampe gitu artinya ya. Tapi jual murah juga kita perlu mempertanggungjawabkan harga hidup manusia yang lainnya. Gitu. Nah, di sini maka ada peraturan. Kadang kan itu ada yang menolak ya. Perusahaan apa? Ya, pegawai itu, wah, saya nggak bisa kalau misalnya saya nggak bisa dapat sekian sekian sekian. Nah, di sini munculnya peraturan itu adalah munculnya sebuah ya ini bisa dikatakan paksaan ya untuk bawahannya gitu. Ya bukan paksaan juga, tapi ini sebuah anjuran yang kita berikan untuk memastikan bahwa filosofi dan prinsip yang kita miliki dalam bisnis ini terjadi secara teratur di dalam organisasi kita. Nah, setelah muncul dari peraturan ini, muncullah strategi. Ini kita ngomongin tentang strategi bisnis. Misal nih, kita masih tetap akan berusaha untuk menyediakan APD dan segala macamnya. Pasti ada strategi. Gimana sih caranya biar kita tetap untung? Selain kita bikin APD, kita akan bikin apa lagi? Nah, ini nanti akan muncul dalam strategi bisnis. Misal kita bikin APD 100, kita bisa bikin masker 2000. Maka itu ada keputusan-keputusan berbentuk strategi yang akan apa namanya, tetap memberikan gambaran terkait dengan prinsip dan filosofi kita sebagai pebisnis yang beretik gitu ya. Tapi kita juga punya nih strategi gimana caranya mempertahankan perusahaan kita untuk tetap sustain. Nah, kemudian setelah muncul dari strategi ini pasti akan muncul dalam kegiatan bisnis. Jadi misal nih, kegiatan bisnisnya itu kita bikin APD ternyata limbahnya habis bikin APD itu bingung mau dibuat kemana, mau dibuat apa. Nah, ini akan muncul lagi di dalam kegiatan bisnis untuk pertanggungjawaban terhadap limbah dan segala macamnya. Nah, ini adalah masuknya ke tanggung jawab setelah munculnya dari kegiatan bisnis akan dipertanggungjawabkan oleh perusahaan mau dibawa kemana limbahnya, mau dibuat apa, atau mau dibikin apa namanya keset dan segala macamnya. Teman-teman tahu keset ya? Atau mau dibikin rajutan alas apapun gitu ya yang bisa dirajut nih untuk dijual kembali. Ini jadi juga termasuk strategi gitu ya, diversifikasi. Nah, kemudian dari tanggung jawab ini, maka kita akan melihat nih di pelayanan penjualannya seperti apa, bagaimana kita menyampaikan bahwa apa namanya kegiatan bisnis ini adalah untuk sesuatu yang baik dan segala macamnya. Ini kita masuk pada pelayanan dan bagaimana kita memberikan eh, apa namanya menanamkan juga ya value-nya. Jadi nggak cukup cuman sampai di yang penting perusahaanku udah apa namanya udah menjalankan nih prinsip dan filosofi bisnis yang beretika gitu. Tapi ternyata pelayanan di sini tuh juga termasuk salah satu cara untuk menanamkan prinsip dan filosofi ini kepada pelanggan kita juga. Nah, kemudian kita masuk pada cakupan sosialnya di mana kita ini bisa nih yang namanya eh, bermanfaat gitu ya untuk apa namanya perusahaannya bermanfaat untuk dirinya sendiri, orang lain dan orang lain di luar sana yang membutuhkan bantuan-bantuan dari bisnis yang kita miliki. Jadi nggak ada hal yang tidak mungkin nih ketika kita ngomongin tentang bisnisnya tuh nggak laku karena kita terlalu banyak eh, do something right gitu ya. Bukan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi etika bisnis ini
juga akan tetap memperhatikan yang namanya sustainability, laba kita perhatikan, tetapi eh, apa namanya prinsip dan filosofi untuk terus membantu dan memberikan pelengkap kebutuhan masyarakat ini tetap harus ada sesuai dengan keadaan dan timing masing-masing. Nah, selanjutnya ini kita ngomongin tentang etika bisnis yang baik. Etika bisnis yang baik ini muncul dari integrasi setiap komponen dalam perusahaan untuk menjalankan perusahaannya. Tadi kalau misalnya sudah dikasih contoh cakupan etika bisnis itu ada di mana saja, kemudian contohnya apa saja. Nah, di sini juga ada komponen-komponen perusahaan, jadi teman-teman itu harus memperhatikan juga nih kalau misalnya besok punya bisnis. Punya yang namanya pengelolaan keuangan dengan baik. Nah, ini ilmunya sebenarnya manajemen banget nih teman-teman, mengelola keuangan dengan baik ini dan ini juga teman-teman bisa nih belajar di akuntansi yang apa namanya ada neraca, ada neraca laba rugi, kemudian ada apa namanya cash flow dan segala macamnya. Nah, kemudian ketika kita memiliki keuangan yang baik ini, kita akan juga tetap terus memperhatikan yang namanya etika bisnis. Jadi, misal nih kita etika bisnis yang baik itu melihat pengelolaan keuangan yang baik itu karena apa gitu. Karena di standar pengelolaan keuangan ini ada pelaporan ya teman-teman pastinya. Nah, pelaporan ini juga memerlukan etika yang baik. Jadi tidak boleh nih ada yang namanya pelanggaran untuk tidak membayar pajak, kemudian ada pelanggaran yang mengatakan bahwa perusahaannya selalu merugi dan segala macamnya hal-hal kayak gitu. Mungkin kalau kalau misalnya dalam tanda kurung memang perusahaannya rugi, itu memang real yang disampaikan. Tapi ketika ada ini permasalahannya adalah misal ada kasus apa namanya tidak sinkronnya aset yang dimiliki perusahaan dan laba ruginya dan segala macamnya ya bentuk pelaporan-pelaporan itu tidak sesuai dengan realitanya. Nah, itulah disebut apa namanya pengelolaan keuangan yang buruk atau tidak beretika. Kemudian yang kedua ini pengelolaan manajerial dan administrasi. Jadi pengelolaan manajerial itu banyak itu ya teman-teman, termasuk salah satunya sumber daya manusia yang kita juga harus memperhatikan gitu kan. Bagaimana sih sumber daya manusia ini bisa tetap stabil, kemudian terjamin harkat hidupnya. Dan secara administrasi kita tidak melakukan pembebanan-pembebanan berlebihan terhadap sumber daya manusia kita. Kemudian yang ketiga, pengelolaan operasional dan produk yang dihasilkan. Nah, ini yang paling penting sebenarnya buat teman-teman, pengelolaan operasional dan produk yang dihasilkan. Karena etika bisnis yang sustain terus, ini walaupun mungkin ini posisinya internal ya teman-teman. Jadi pengelolaan keuangan dan manajer administrasi ini adalah posisi pengelolaan secara internal karena efeknya mungkin ada di dalam perusahaan itu sendiri. Tapi kalau sudah nomor 3 dan 4 ini adalah pengelolaan yang berbentuk eksternal atau yang orang lain juga sangat mudah untuk melihat dan memberikan judgement tertentu atau ini kita akan ngomongin terkait tentang apa namanya nama baik perusahaan gitu ya. Mengelola operasional. Ini salah satu keadaan yang pernah ditemui dalam pengelolaan operasional ini adalah kalau teman-teman dengar ada perusahaan ICE ya di tahun 2017 itu mereka pengelolaan operasionalnya itu cukup mengerikan gitu karena ada berbagai macam kecelakaan kerja yang terjadi di tahun itu dan menyebabkan beberapa kematian dan ini kasusnya masuk sampai ke pengadilan bahkan saat itu perusahaan merasa tidak harus bertanggung jawab ketika ada kesalahan dalam operasional karena itu katanya gitu ya menurut sumber salah satu sumber dari ICE itu adalah kesalahan dari si pekerja itu sendiri dan saat melakukan tanda tangan atau apa namanya perjanjian kerja waktu itu ya teman-teman, pekerja itu tidak apa namanya perusahaan itu tidak menjaminkan kesehatan dan keselamatan kerja karena itu akan ditanggung oleh pekerjanya itu sendiri. Nah, itu adalah sebuah kecacatan pengelolaan operasional yang terjadi. Nah, kemudian kita lihat nih, walaupun produk yang dihasilkan AIS ini cukup enak ya teman-teman dengan harga yang murah, tapi kalau misalnya nih teman-teman pernah dengar kejadian ini dan membaca lebih lanjut, pasti teman-teman nggak akan pernah mau yang namanya apa namanya support si
ice cream ice ini. Nah, teman-teman juga nanti ini walaupun sekarang ya permasalahan ini sudah diselesaikan di ranah pengadilan dan ranah hukum nih, sudah mendapatkan titik baik juga untuk apa namanya korban dan perusahaan. Namun tetap saja ini akan ada muncul citra-citra buruk yang akan terus menempel pada perusahaan AIS. Nanti sampai waktunya apa namanya rumor itu akan menghilang sendiri. Nah, kemudian yang keempat ini pengelolaan pelanggan dan kesinambungan hubungan baik dengan pelanggan serta lingkungan. Nah, ini sangat sangat dilihat gitu ya sama sama kita nih, teman-teman. Misal nih, teman-teman di sini ada yang punya iPhone. Ya, kira-kira kalau misalnya teman-teman punya iPhone dan itu beli di gerai resmi ya, dengan berbagai macam hal yang dilewati, walaupun saya juga nggak pernah beli iPhone, tapi saya tahu keadaan after sales-nya karena teman-teman saya kebetulan waktu itu HP-nya iPhone semua gitu ya. Jadi waktu itu juga saya dalam keadaan yang sangat pengen sekali gitu ya punya iPhone, tapi ternyata nggak kuat belinya. Nah, waktu itu teman saya apa namanya lagi zaman-zamannya pakai iPhone ya. Nah, itu mereka itu mendapatkan salah satu apa namanya handphonenya itu ada cacatnya. Dan itu cacatnya cacat pabrik, bukan karena penggunaan gitu ya teman-teman. Nah, begitu dia sampai ke rumah, dia balik lagi ke gerai karena dia ngerasa kalau oh, HP-nya ada yang aneh nih. Akhirnya sampai di sana, sampai di gerai, iPhone itu menjanjikan untuk memperbaiki apa namanya memperbaiki handphone yang telah dibeli. Tapi posisinya karena itu adalah handphone utama yang maksudnya teman saya itu nggak punya handphone lagi selain iPhone itu. Kemudian dari pihak iPhone itu melakukan yang namanya peminjaman. Jadi ini sudah saya masukkan dulu ya, ini after sales-nya karena memang ada kerusakan dari pabrik, dimasukin lagi nih ke pabrik, dipulangin mau ke bawah Jakarta. Tapi selama proses ini karena dia nggak bisa janji ini sampai kapan dia akan apa namanya ngelihat si apa namanya proses pabrik ini selesainya kapan, maka dia dipinjami nih handphone yang baru, iPhone yang baru itu yang sama serinya dengan yang dia beli. Jadi saat itu saya nggak tahu kelanjutannya apakah handphone yang dikirim ke Jakarta itu akan dikembalikan lagi atau memang yang dikembalikan apa namanya kayak diganti gitu loh teman-teman iPhone-nya dengan iPhone yang baru yang saat itu dia apa namanya diberikan contoh ganti kayak gitu ya. Nah, di sini adalah salah satu bentuk nih pengelolaan pelanggan atau misal kita dalam bahasa manajemen itu after sales, itu service after sales. Jadi walaupun kita sudah menjualnya, tapi kita nggak lepas tangan gitu aja gitu dari perusahaan. Jadi tetap merasa bertanggung jawab nih terhadap produknya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengelola pelanggan dengan baik. Jadi sampai hari ini teman saya itu masih tidak bisa lepas dari iPhone karena dia merasa sangat dihargai ketika dia masuk ke gerai apa iPhone itu sendiri dan mendapatkan perlakuan-perlakuan yang baik after sales-nya kayak tadi itu ceritanya. Nah, kemudian serta dalam lingkungannya, kalau misalnya kita bisa lihat dalam contohnya nih, ada perusahaan yang saya berikan contoh di bawah ini. Nanti teman-teman tinggal apa namanya klik URL-nya atau di apa namanya diketik ulang aja gitu ya di YouTube. Ini tentang sebuah perusahaan yang sangat apa namanya bahasanya sangat mementingkan yang namanya etika perusahaan sehingga dia ini masuk dalam jajaran top 5 sustainability company di apa namanya di dunia gitu ya. Ini salah satu perusahaan yang mungkin ada kaitannya dengan apa namanya farmasi gitu karena tentang obat-obatan kemudian apa lagi ya pokoknya tentang kesehatan, vaksin dan segala macamnya ini teman-teman bisa lihat aja. Dan itu adalah salah satu contoh yang memiliki pengelolaan etika lingkungan yang baik pula. Nah, itu nanti teman-teman boleh dipelajarin dan boleh diresapi nih ya. Nah, selanjutnya ini tadi kita ngomongin nama baik ya. Nama baik itu adalah reputasi. Nah, ini kita lihat nih. Kalau ini kita bisa lihat atau memberikan gambaran reputasi vs karakter ini menjadi sebuah ini, sebuah apa namanya?
eh, gambaran pribadi gitu ya teman-teman. Nah di sini reputasi vs karakter, reputasi itu adalah apa yang diucapkan para pelayat di sisi jenazah kita. Wah, ini ekstrim sekali ya. Jadi di mana reputasi itu adalah sebuah nama baik yang sebenarnya benar-benar ada nggak sih? Sebenarnya ini cuman kayak kayak bias atau gimana ya? Kalau misalnya karakter itu adalah tubuh, maka reputasi itu bayangannya, gitu. Jadi kalau misalnya karakter itu yang ada di dalam diri kita dan apa yang diucapkan malaikat di hadapan Tuhan tentang kita. Jadi karakter itu mendarah dan mendaging. Sedangkan reputasi itu adalah bagaimana cara orang lain melihat gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya karakter ini adalah sebuah tubuh itu tadi sendiri karena dia punya apa namanya dia bersifat noun atau bersifat kebendaan. Nah, kemudian reputasi ini adalah pancarannya atau ya, jadi saya ulang ya, ini reputasi itu adalah pancaran atau bayangannya dari si tubuh itu sendiri. Jadi teman-teman pengen nih dilihat reputasi yang baik atau memiliki karakter yang baik. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita menjadi wirausaha ini balik lagi ya, kita setelah ngomongin etika bisnis dalam perusahaan atau sebuah organisasi, kita juga perlu melihat nih reputasi vs karakter yang dimiliki oleh kita. Karakter ini akan menentukan bagaimana reputasi kita ini akan dikenal orang lain. Jadi teman-teman milih reputasi yang baik, tapi karakternya buruk, atau karakter yang baik, kemudian reputasinya buruk gitu atau punya karakter baik dan reputasi baik. Nah, itu adalah pilihan menjadi seorang wirausaha. Wirausaha itu harus punya karakter baik dan reputasi yang baik. Kenapa? Ya, itu akan menjelaskan tentang bagaimana kita akan memperlakukan orang lain atau memperlakukan bisnis kita untuk mendapatkan keuntungan atau memenuhi kebutuhan sosial. Nah, ini ada bagaimana nih berbisnis dengan etis. Yang pertama, berperilaku jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis. Nah, ini meliputi seluruh aspek dalam menjalankan usaha. Sama ya, kayak tadi sudah dijelaskan di atas, ada apa aspek-aspek apa saja dalam aktivitas bisnis. Ternyata di sini karakter nih yang dilakukan adalah berperilaku jujur. Kemudian yang kedua, menaati tata nilai. Ini juga sebuah karakter ya teman-teman. Karena apa? Karena seseorang nih yang punya karakter eh, tidak menurut atau apa namanya ceroboh atau bukan ceroboh ya bahasanya kayak ini nih. Orang yang kalau bahasa Jawanya itu nyepeleke gitu teman-teman. Nyepeleke atau tidak menaati tata nilai. Nah, ini adalah orang-orang yang terancam gagal nih teman-teman. Terancam gagal untuk memiliki bisnis yang baik dan bisnis yang beretika. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini adalah walk the talk. Bermakna konsisten antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Jadi nggak cuman ngomong aja, tapi juga ngelakuin kayak gitu. Oke, dan memang apa namanya poin penting yang dilakukan oleh wirausaha itu adalah do it first, lakuin dulu. Setelah itu kita akan lihat gimana sih caranya kita akan melalui nih semua ini untuk menjadi lebih baik. Nah, dari sini kita lihat nih poin penting dari green business sendiri adalah memperhatikan output dari perusahaan dan memperhatikan efek atau dampak dari output tersebut. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nih jadi wirausaha, jangan cuma aku mau jual produk apa ya, not like that. Tapi berpikirlah sekarang orang sekarang tuh lagi butuh apa sih? Kebutuhannya apa sih? Bukan berarti kita memanfaatkan kesempatan orang lain dalam kesempitan gitu ya, tidak. Tapi kita ini menjadi agen yang menjawab kebutuhan. Nah, di sini kita akan bermain nih antara moral dan etika. Apakah kita akan mengambil keuntungannya sebesar-besarnya atau kita cukup untuk doing something good dan kita juga mendapatkan hal yang baik juga. Nah, ini kita akan mengomongkan tentang karakter dan reputasi itu sendiri. Oke, teman-teman? Nah, quotes-nya adalah ini, saat kamu gagal, kamu hanya memulai lagi dengan cara yang lebih jelas. Udah. Jadi setiap usaha itu pasti ada kegagalan.
Itu menurut Henry Ford. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi nanti kita di pertemuan selanjutnya. Oke, see you dan bye.